Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Tadi kita sampai sini ya, sesi pertama ya. Sekarang kita sesi kedua. Ya. Jadi tadi yang seperti saya katakan di depan, bahwasanya ada bendahara penerima itu melakukan pertanggungjawaban ya. Setelah menerima, menyetor, menatausahakan, ya, menerima, menyimpan, ya, menyetorkannya, dan baru menatausahakan setelah melakukan serta melakukan pertanggungjawaban ya. Nah, dalam pertanggungjawaban ini dia membuat LPJ ya, laporan pertanggungjawaban itu ada dua ya, yaitu pertanggungjawaban administratif ya kan. Artinya dia sebagai bawahan kepala satker ya, sebagai pengguna anggaran, maka dia bertanggung jawab terhadap beliau kan. Maka dia melakukan pertanggungjawaban administratif ya, kepada pengguna anggaran, artinya kepala satker yang berkenaan, yang dimana bendahara berada di dalamnya. Nah, itu tiap tanggal 10 bulan berikutnya ya. Kemudian ya contohnya kalau misalnya sekarang bulan November ya, misalnya 9 itu, maka 10 Desember. Kalau Desember kalau nggak salah, khusus Desember itu sebelum akhir tahun. Nanti lihat lagi coba. Kalau Desember itu khusus Desember itu sebelum akhir tahun ya. Karena harus dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanggungjawab fungsional ya. Nah, itu artinya pertanggungjawaban di mana fungsi dia sebagai bendahara. Ya kan? Makanya dia juga harus melaporkan pada bendahara umum ya, daerah atau PPKD ya. Jadi pimpinan PPKD atau kepala PPKD ya. Ini pejabat pengelola keuangan daerah ya. Fungsional karena nanti kan akan dilakukan semacam rekonsiliasi ya, dari berbagai macam bendahara penerima di satker masing-masing. Bagaimana jadi tahu ya pada bulan kemarin itu berapa penerimaannya ya. Ya. Itu. Nah, ini dilakukan juga sama tanggal 10 bulan berikutnya ya. Gitu ya. Bagaimana dengan bendahara penerimaan pembantu ya. Tadi saya katakan ada bendahara penerimaan pembantu, ada pembantu bendahara penerimaan ya. Kalau bendahara penerimaan pembantu itu kan karena tadi geografis ya kan, luasnya geografis ya, rentang kendalinya sangat luas, suatu dinas atau satker ya, satker apapun lah gitu ya, berupa dinas dan sebagainya itu mungkin di kabupaten kecamatan itu membuka sudin ya, suku dinas khususnya ya. Nah, sudin ini karena mungkin jangkauan terlalu jauh dari pusatnya ya, maka dia ada ini ada permintaan pengiriman ya. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan mana tadi? Iya, ya. Jadi ya ada bendahara penerima pembantu ya. Tadi katakan yang geografis ya. Karena sangat geografis ada namanya pembantu bendahara penerimaan.
ya. Jadi pembantu bendahara penerimaan itu artinya stafnya, ya, staf daripada bendahara penerimaan, ya, kayak tukang ketiknya, membantu membuat pembukuan, ya kan, membantu membuat eh, persuratan dan sebagainya. Itulah kira-kira, ya. Ada bendahara penerimaan pembantu, ada pembantu bendahara penerimaan. Baik, kalau bendahara penerimaan pembantu itu berarti pertanggungjawaban fungsional, ya, diserahkan kepada bendahara penerimaan, ya, karena dia adalah dalam tanda petik, ya, ya bukan tanda petik, bawahannya daripada bendahara penerimaan. Maka yang saya katakan di depan tadi disetorkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, ya, bulan berikutnya, dengan karena nanti kan eh, akan mengkonsolidasikan, ya, eh, apa bendahara penerimaan itu mengkonsolidasikan seluruh pertanggungjawaban fungsional bendahara pembantu yang ada di bawahnya. Ya, barangkali aja bendahara penerimaan pembantunya banyak, ya. Ya mungkin, ya, ada beberapa sudin yang memang secara geografis memerlukan bendahara pembantu sendiri. Kemudian pertanggungjawaban bendahara penerimaan, ya, ini yang dinas tadi, yang bukan di sudin, ya. Apa? Yaitu bahwa pertanggungjawaban fungsional berupa buku penerimaan dan penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan diambil dengan register STS, ya. Jadi register STS, ya, surat tanda setoran, ya, kemudian bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Nah, ini fungsional ini eh, dilampiri ini, ya, dilampiri dengan register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap, ya. Kemudian ini langkah-langkah penyusunan penyampaiannya, ya, yang dilakukan pertanggungjawaban, yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Jadi buku penerimaan dan penyetoran, ya. Di sana juga ada register STS dan bukti-bukti yang sah, ya. Dilakukan penutupan buku penerimaan dan penyetoran pada bulan berkenaan, ya, serta juga registernya. Kemudian dibuatkan pertanggungjawabannya, ya. Ini kalau bendera penerimaannya, juga pertanggungjawaban bendera penerimaan itu sebagai pelengkapnya, kan. Kemudian diproses verifikasi oleh bendera penerimaan, ya. Kemudian menjadi pertanggungjawaban bendera penerimaan pembantu. Ini maksudnya adalah pertanggungjawaban bendera penerimaan pembantu, gitu, ya. Ya, pertanggungjawaban bendera penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan. Nah, urutannya mungkin ada yang hilang, ya. Kembali ke sini lagi, ya, tadi secara administratif disampaikan ke PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Secara fungsional disampaikan ke PKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya juga, ya. Kemudian kalau pertanggungjawaban administratif, ya, bendahara penerimaan SKP itu berupa laporan tunjangan RPJ, maka RPJ bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan RPJ bendahara penerimaan pembantu. Tadi yang di atas, ya, yang mungkin loncat di slide-nya. Memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran, dan saldo yang ada di bendahara. RPJ tersebut dilampiri dengan buku penerimaan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, register STS, bukti penerimaan yang sah, pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, ya. Tadi, ya. Kalau bendahara penerimaan pembantu itu lapornya ke bendahara penerimaan dulu, ya. Kalau misalnya bendahara penerimaan pembantu di Sudin, maka lapor kepada bendahara penerimaan di dinasnya, ya. Baru secara administratif setelah melakukan perekaman tadi, yang slide sebelum tadi, ya, ini sebenarnya pembantu nih. Nah, ini sebenarnya pembantu, ya. Sini maka direkap, ya, oleh bendahara penerima, ya. Dan ini kan dilampiri ini, ya. Secara administrasi berarti kemana? Ke kepalanya, ke pimpinannya, itu kepala satkernya masing-masing. Tuh. Prosesnya semacam ini, ya. Ya. Jadi pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, ya. Kemudian
proses penyusunan LPJ, ya, kemudian LPJ dan lampirannya, dan proses verifikasi oleh PPK dan persetujuan oleh PPA. Ya, jadi maksudnya banyak bendera pertanggungjawaban bendera pemilu banyak sekali gitu ya. Kalau kata 1, 2, 3, 4 atau kemana gitu ya, harus satu juga bisa ya. Kemudian dilakukan proses penyusunan LPJ-nya oleh bendera penerima ya. Kemudian LPJ dan lampiran yang disampaikan yang tadi saya katakan tadi lampirannya kan ya, bukti penerimaan, register, bukti penerimaan yang sah dan lengkap ya, pertanggungjawaban bendahara membantu ya. Ini lampirannya. Baru diproses verifikasi oleh PPK. PPK itu pejabat penata usaha keuangan kalau salah ya, pejabat penata keuangan yang ada di desa tersebut dan mendapat persetujuan oleh PA isinya gitu kan. Nah, PPK juga harus tahu ini tentang keuangan juga sehingga PA-nya tidak dibohongin kan. PA tahu juga kondisi sebelumnya yang sebenarnya menurut saya. Nah, inilah LPJ sehingga menjadi LPJ administratif. Ya. Kalau secara fungsional lebih sederhana sebenarnya ya. Jadi pertanggungjawaban fungsional menggunakan form, ya. Format laporan pertanggungjawaban LPJ yang sama, itu sama persis ya, sama persis. LPJ fungsional dilampiri dengan buku penerimaan dan penyetor yang telah itu pada akhir bulan, register STS tadi, pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, kalau ada ya. Kalau ada, ini kan sunnah nih. Siapa tahu dinasnya tidak ada bendahara atau sudin di bawahnya tidak perlu bendahara penerimaan karena secara geografis cukup satu aja gitu. Ya. Nah, secara LPJ-nya seperti ini ya. Ke apa? Ke fungsionalnya ya. LPJ penerimaan benar-benar secara fungsional ya. Jadi LPJ lampiran tadi, proses verifikasi PPK dan persetujuan PPA tadi kan. Terus kalau ada masukan proses penyempurnaan ya, ada masukan PPK menjadi LPJ fungsional ya. Kemudian proses verifikasinya ya, proses verifikasinya dievaluasi, analisis dan pengesahan oleh PUD ya. Baru PUD itu artinya apa? Jadi pejabat pengelola keuangan daerah kan. Baru itu merupakan suatu LPJ fungsional. Itu ya. Dapat dipahami ya. Saya kira masih mudah sih. Sangat mudah lah bahkan ya. Menjadi bendahara penerima. Artinya kita di sini sudah punya bayangan lah gitu ya. Secara umum bagaimana tugas bendahara penerima ya. Dari menerima, menyimpan, apalagi tadi menyetorkan, mendatangkan dan melaporkan atau membuat LPJ. Baik, pada sesi terakhir tapi masih dalam satu video ini adalah sesi tentang contoh soal ya. Jadi nanti saya akan memberikan soal ya di akhir pertemuan ya setelah sesi ini dan dikerjakan di WA ini di KPM ini ya, sampai tuntas ya. Nanti QA-nya satu aja setelah nanti QA-nya tuh setelah sesi pertama aja gitu ya. Ini banyak kan QA nggak latihan-latihan kan. Nah setelah sesi 2 ini saya akan berikan contoh soalnya dan kerjakan sesuai dengan perintah di contoh soal itu di kelas ini atau di waktu kelas ini ya sampai selesai ya. Sampai selesai dan dikumpulkan kalau bisa ya kelas sekarang ini juga ya dikumpulkan seperti biasa melalui email ya ya pengampangnya melalui email dan dalam bentuk quotes ya. Nanti kalau ada kelas ya atau ketua kelas bisa membantu lah gitu. Nah nanti kan ada soal
berbagai macam uraian pendapatan ya, retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan sebagainya kan. Ya, dari orang yang ada di pasar itu, misalnya ada di pasar grosir itu nyetor ke bendahara ya kan. Maka dia mendapat tanda bukti penerimaan. Ada tanda bukti penerimaannya berapa gitu ya. Nah, contoh di sini mungkin kas semua dalam bentuk cash, tunai ya. Nah, nanti ada kartu rekeningnya nih. Mas Hasim punya kode rekening ya. Kalau disetorkan nanti kode rekeningnya berapa itu kan? Itu kan? Ya. Kemudian uraiannya apa? Itu retribusi pelayanan pasar. Ya. Jumlahnya berapa? Ya, dan kalau misalnya katakanlah 1 juta, ya 1 juta gitu kan? Jumlahnya 1 juta di sini. Ya. Ini sisi penerimaan baru nih. Ya. Jadi ada penerimaan dari retribusi pelayanan pasar, ya, di tanggal sekian sekian, ini tanggalnya nggak usah di ini dulu. Ya. Sangat berapa contohnya? Sekarang juga boleh tanggalnya ya. Kemudian kasih tanda bukti penerimaan. Cara mulainya apa? Kas ya, ya. Kemudian kode rekeningnya dari penerimaan itu, ya. Kemudian jumlahnya berapa, ya. Baru kapan setorkannya. Ya. Pada contoh ini mungkin dia setornya sore, sehingga tidak langsung disetor hari itu, ya. Kan masih boleh kan, hari berikutnya ya. Maka tanggal setornya katakanlah ini 10 Januari ya, 09 ya. Ya mungkin 11 Januari 09, ya anggap aja di tanggal merah ya. Dikasih STS, surat tanda setorannya, jumlahnya berapa, keterangannya apa, itu kan, kalau ada ya. STS-nya nomor berapa, gitu. Ya. Surat setorannya gitu. Ya. Kalau ini mungkin berarti tanggalnya sama, ya. Tanggalnya sama kan? Ya. Oh iya betul beda ya, tanggalnya beda ya. Tanggalnya hari berikutnya ya, sehingga di sini di nomor 2 tanggal nomor 2 itu transaksi di penerimaan tidak ada. Tapi transaksi penyetoran ada. Contoh lagi retribusi pasar grosir misalnya. Ya, dari pasar grosir tadi pasar pelayanan pasar. Pasar grosir ya. Menerima cash juga, dikasih tanda bukti penerimaan, ini kode rekeningnya ya. Kemudian karena mungkin harinya masih bagus ya. Harinya masih cerah ya, sehingga sinyalnya bagus dan sebagainya, bank masih buka ya kan, sehingga langsung store. Langsung store ya ke bank dengan nomor STS sekian sekian sekian. Jumlahnya sekian. Gitu. Nah, nanti jumlahnya berapa? Jumlah penerimaan berapa? Jumlah yang setorkan berapa? Satu kelasnya berapa gitu. Ya, boleh jadi ada yang belum sempat di store lah gitu ya, karena cuaca dan sebagainya ya. Kemudian dari satu kas itu berapa yang tunai, berapa yang bank dan lainnya. Nah ini adalah yang kedua itu register STS-nya dinas perdagangan tadi ya. Nomor STS-nya ini, jadi ketika menerima juga dibutuhkan registrasi. Kan tadi ada dua buku kan, ada buku penerimaan penyetoran dan ada register STS untuk bendahara penerimaan ya. Dibuat registernya, tanggalnya, nomor kode rekeningnya, uraiannya, penyetornya siapa. Ya. Lalu bendahara penerimaan. Jumlahnya tadi 12 juta ya. Tuh. Ya. Ini laporan keduanya semacam ini ya. Kemudian apalagi? Ini adalah laporan tujuan secara administratif. Artinya bendahara penerima itu melaporkan secara administratif kepada pimpinannya, ya, kepada PA ya. Kalau mau PA harus hati-hati ya, jangan nanti dianggap ini kalau intonasinya berbeda PA lu gitu kan beda tuh. Hati-hati mau PA. PA itu pengguna anggaran ya, pengguna anggaran. Ataupun kepala SKPD ya. Jadi total penerimanya berapa ya, tunainya berapa ya, mulai dari pembantu-pembantu kalau ada ya, transfer ke rekening pada bendahara ada nggak ya, transfer ke rekening kas daerah ada nggak gitu kan gitu ya.
jumlah penerimaannya berapa, terus disetorkan berapa. Nah, satu rekeningnya berapa. Kan gitu, ya. Kemudian bendera penerimaan, dan sebagainya, ya. Kalau ada penerimaan itu ya pada 2 atau 3 ya. Ya. Baru tanda tangan penggunaan kendaraan, tanda tangan bendera penerimaan. Ini laporan pertanggungjawaban administratif, ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban secara fungsional juga hampir sama atau sama lah. Bunyinya itu betul-betul fungsional gitu kan. Bentuknya sama persis ya. Ini. Ya meskipun ini masih sederhana tapi perlu dipraktekkan ya. Perlu tulis sendiri oleh Anda ya. Ini sebenarnya sudah jawaban, cuma saya hapus-hapus bagian aja gitu ya. Nah, nanti dikerjakan setelah kelas ini, setelah sesi 2 ini selesai, langsung dikerjakan dan saya kirim soalnya belakangan nanti ya. Itu setelah sesi ini selesai, nanti saya kirim soalnya kemudian untuk kerjakan ya. Baik, itu barangkali pelajaran pertama KPP 8 ya. Insya Allah nanti kita ketemu Jumat ini ya. Jumat tanggal berapa nih? Jumat tanggal 11 kalau salah ya. 11 Desember ya. Kita ketemu lagi. Ya. Kita ketemu lagi insya Allah untuk membahas soal ini, dan kalau di dosen sebenarnya soal lagi gitu, nanti soal lagi gitu. Ya nanti kita lihat lah seperti apa gitu. Baik, itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada salah ucap dan sebagainya. Sampai ketemu di apa jawaban Anda nanti dikumpulkan ke saya ya lewat perwakilan kelas atau kelas ya, melalui email, dikumpulkan dulu dalam satu file, dalam satu email ya. Itu. Kemudian kita ketemu minggu depan. Jumat ini. Baik, mohon maaf. Selamat pagi dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.